Shalom Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pembelajaran kita secara serial dari kitab Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai 20. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, sehingga hambamu layak menjadi juru bicaralah, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami juga dibimbing oleh Roh Kudus, Roh yang sama. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wahyu 18 ayat 1 sampai 20. Ayat 1 sampai 3 dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Ya, kita lihat ayat 4 sampai 7 dikatakan, dan lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertata seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Kita baca ayat 8 sampai 10 dikatakan, sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar. Babel, hai kota yang kuat. Sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakiman. Sekalian, kita baca sampai di sini dulu. Kita lihat bahwa Tuhan itu menyebut umatnya sebagai garam dan terang dunia. Umatnya disebut sebagai garam dan terang dunia. Kita baca dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Sebagai garam dan terang dunia, kita sebagai umatnya ditugaskan Tuhan untuk memberi pengaruh yang positif, bukan pengaruh yang negatif. Pengaruh yang positif bagi pembangunan negara kita, lingkungan kita, dunia ini. Ya, kita memberi pengaruh yang positif kepada lingkungan kita, bukan malah dipengaruhi. Dipengaruhi oleh siapa? Oleh mereka untuk melakukan hal-hal yang buruk. Tidak, kita umatnya harus melakukan perkara-perkara yang positif. Dan kita Allah disebut oleh Tuhan Yesus sebagai garam dan terang dunia. Nah, kalau kita baca Wahyu 18 yang kita baca, yang sekarang kita pelajari ini masih berbicara tentang jatuhnya Babel, dalam tanda kutip ya. Yaitu
kota Roma pada waktu itu. Kerajaan Romawi waktu itu, abad pertama, ya. Ibu kota kekaisaran Romawi pada waktu itu, itulah kota Roma. Di dalam kitab-kitab para nabi dalam Perjanjian Lama diberitahukan tentang hukuman Allah atas kota-kota yang berdosa dengan 4 cara yang berbeda. Di dalam Perjanjian Lama kita melihat hukuman Allah terhadap kota-kota yang berdosa pada waktu itu, tapi dengan 4 cara yang berbeda. Yang pertama adalah terkadang seorang nabi mengatakan dalam Perjanjian Lama, ya, bahwa sebuah kota telah jatuh. Itu bahasa nubuat, ya. Sebuah kota telah jatuh. Walaupun faktanya barulah akan terjadi pada masa depan. Ya. Sudah menyampaikan nubuat bahwa kota itu telah jatuh, padahal dalam faktanya baru akan terjadi pada masa depan. Ya, lihat dalam Yesaya 21 ayat 9 dikatakan, lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasang-pasangan orang berkuda, lalu berserulah ia, katanya, sudah jatuh Babel. Ini Babel pada masa itu, ya, yang sekarang itu disebut sebagai negara Irak. Ya, pada waktu itu Babel pada zaman Perjanjian Lama itu negara yang kuat, yang paling kuat waktu itu, ya. Dan Nabi Yesaya berkata sudah jatuh pada waktu itu kerajaan Babel masih kuat, gagah perkasa. Tapi Nabi berkata sudah jatuh, berarti apa? Penghukuman terhadap Babel yang berdosa itu pasti akan terjadi waktu itu. Ya. Yang kedua, terkadang seorang nabi melukiskan secara sangat realistis kerusakannya akan merajalela dalam sebuah kota yang tertimpa hukuman Allah. Misalnya Yesaya 13 ayat 20 sampai 24 dikatakan, tidak ada penghuni di Babel turun temurun. Rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu. Yaitu Nabi Yesaya melukiskan secara sangat realistis tentang pengrusakan, penghancuran dari negara Babel waktu zaman Perjanjian Lama itu. Ya, yang ketiga, terkadang nabi-nabi memperdengarkan suatu nyanyian ratapan atas suatu kota yang akan binasa. Misal saja Yesaya 27 ayat 32. Apa itu bunyinya? Siapa seperti Tirus yang sudah dimusnahkan di tengah lautan? Tirus waktu itu juga luar biasa berjaya waktu itu. Tapi ini Nabi Yesaya menubuatkan tentang kehancurannya dengan nyanyian ratapan. Ya, yang keempat, terkadang nabi-nabi memberitahukan dalam Perjanjian Lama keruntuhan mendatang dari sebuah kota dengan suatu perbuatan simbolis. Misalnya Yeremia 51 ayat 63 sampai 64 dilemparkan sebuah batu ke dalam sungai Efrat sebagai tanda bahwa Babel, ya, akan tenggelam. Babel namanya nama, ya. Wahyu 18, kalau kita baca Wahyu 18 ini disampaikan dengan keempat cara tersebut. Cara pertama, kedua, keempat, ketiga, keempat itu tentang kemusnahan yang akan datang bagi kota Roma. Ya, kota Roma pada zaman kerajaan Romawi waktu itu. Dan kota Roma disebut dengan sebutan kota Babel. Kota yang penuh dengan kegemilangan waktu itu, kemewahan, tapi penuh dengan dosa, dan digambarkan seperti kota Babel dalam Perjanjian Lama. Itu adalah kota Roma dalam abad pertama Masehi. Ya. Iya. Nah, nubuat-nubuat dalam Wahyu 18 ini dikenakan kepada Roma, kota Roma, ya, ibu kota kerajaan Romawi. Ya, dan selanjutnya dikenakan juga kepada
negara-negara yang dalam sejarah dunia ini bersikap serupa dengan kota Roma pada masa lalu. Ya, negara-negara lain pada bahkan sampai abad 21 dan mungkin kalau Tuhan kehendaki abad 22, siapapun mereka, siapapun kita, kalau kita bersikap seperti kebejatan orang-orang Romawi waktu itu, maka hukuman Tuhan akan menimpa kepada bangsa seperti itu. Iya. Ayat 1-3 pasal 18 ini, Rasul Yohanes melihat satu malaikat yang berkuasa turun, yang kemuliaannya menerangi bumi. Itu malaikat yang berkuasa turun dari surga ke bumi, tapi kemuliaan malaikat itu menerangi bumi. Nah, mengapa muncul di sini satu malaikat yang kuat? Kenapa? Kenapa yang ditekankan kuatnya malaikat itu? Agar menjadi jelas bagi kita, bagi orang-orang membaca surat Yohanes juga waktu itu, agar menjadi jelas bahwa Allah yang diwakili oleh malaikat itu cuma wakilnya Allah. Tapi Allah yang diwakili oleh malaikat itu lebih kuat. Malaikat saja lebih kuat dari Raja Romawi, apalagi Allah yang pencipta itu. Ya, agar menjadi jelas bahwa Allah yang diwakili oleh malaikat itu lebih kuat daripada kerajaan Romawi yang pada waktu itu dianggap tidak terkalahkan oleh sesama manusia. Malaikat tersebut berseru, sudah rubuh Babel. Babel sekali lagi menunjuk pada kota Roma pada abad pertama itu. Sudah rubuh, walaupun masih jaya, tapi sang nabi berkata, sang rasul berkata, sudah rubuh Babel. Maksudnya yang berkata-kata itu adalah malaikat Tuhan, utusan Tuhan. Sudah rubuh Babel. Nah, ini disebut dalam istilah teologis disebut masa lampau yang profetis. Masa lampau yang profetis. Nabi-nabi sering beritahu sesuatu yang akan terjadi pada masa depan, tapi seolah-olah telah terjadi. Maka disebut sudah rubuh Babel. Padahal secara realitanya itu akan terjadi nanti. Tapi seolah-olah itu telah terjadi. Itu disebut sebagai masa lampau yang profetis. Itu dalam ilmu teologi. Ya, nama Babel di sini adalah kota Roma pada zaman Yohanes. Namun dalam perjalanan sejarah setiap kali muncul negara-negara yang bersikap seperti Roma. Ya, negara-negara yang bersifat seperti Roma, maka mereka juga akan menghadapi hukuman Allah. Allah itu maha suci, maha adil. Dia akan menghukum orang-orang yang sombong, yang berperilaku tidak berkenan. Ya, kalau mereka tidak bertobat, siap-siap saja mereka akan menghadapi hukuman Allah. Dalam sejarah dunia ini itu terjadi berulang-ulang. Memang kota Roma tidak pernah dirusakkan sama sekali, maksudnya total ya. Namun peranannya sebagai ibu kota dunia haruslah ia lepaskan. Dan kota Roma, kerajaan Romawi itu tuh mengalami penghinaan karena dijarah oleh orang-orang asing waktu itu. Ya, mereka mengalami penghinaan, luar biasa menanggung malu ya, karena mereka kalah. Mereka dihancurkan. Waktu sombong, waktu mereka jaya, mereka sombong sekali. Tapi Tuhan izinkan kekalahan menimpa mereka, dan mereka dipermalukan, dihina. Ya, namun sampai sekarang kota Roma tetap masih sebagai suatu kota yang besar. Kita bertanya mengapa? Kan sudah dihancurkan. Kenapa sampai sekarang kota Roma masih tetap menjadi suatu kota yang besar? Ini alasannya. Karena
Ia telah bertobat kepada Allah dan telah beriman kepada Kristus. Ini penting sekali. Waktu itu Kaisar Roma sempat menganiaya gereja Tuhan. Tapi sejak abad keempat, ya, melalui kaisarnya yang percaya pada Tuhan, akhirnya kekristenan tidak lagi dianiaya, tapi malah menjadi agama negara yang diakui negara. Ya, sehingga mereka bertobat, ya, dan mereka beriman kepada Kristus. Itulah cara untuk luput dari hukuman Allah. Ini penting sekali. Kita pun sama. Hukuman Allah menimpa kita kalau kita tetap berdosa dan tidak mau menerima Yesus, tidak mau percaya pada Yesus, hukuman Allah pasti terjadi. Tapi kalau kita bertobat, minta ampun, kita percaya pada Yesus, kita dibebaskan, kita luput dari hukuman Allah. Ini penting sekali. Nah, ayat 3, Wahyu 18. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah jadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Ayat ini menyebutkan dua dosa penyebab hukuman Allah atas Roma waktu itu. Apa itu? Dua dosa itu apa? Yang pertama, ia telah memberi minum semua bangsa dari anggur hawa nafsu cabulnya. Maksudnya apa? Pelacuran Roma adalah penyembahan berhala. Penghormatan kepada kaisar yang dianggap sebagai dewa. Dan percabulan yang dilakukan secara jasmani. Ini terjadi. Bukan hanya secara rohani tapi secara jasmani. Percabulan itu. Yang kedua, dosa kedua adalah kota Roma punya hawa nafsu kemewahan yang menular kepada para pedagang di negara-negara lainnya. Jadi orang Roma sebagian tuh, begitu mewah ya hidupnya. Dan repotnya hawa nafsu kemewahan itu mereka tularkan kepada bangsa-bangsa yang hidup waktu itu. Demikian juga zaman sekarang ya. Ada sebagian orang yang menularkan nafsu kemewahan mereka kepada kelompok lain, pada orang-orang lain. Ya. Kita sebagai umat Tuhan harus menularkan akan semangat hidup yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang benar, berkata benar. Bukan berkata bohong kita tularkan, bukan nafsu kemewahan kita tularkan, bukan seperti itu. Ya. Iya. Terkadang terjadi pada waktu perjamuan waktu itu ya, pada zaman Romawi ya. Tamu-tamu itu mendapat apa? Mendapatkan di samping anggur yang mereka beri itu kepada tamu-tamu, tapi juga tamu-tamu diberikan mutiara. Nah, ini kan luar biasa mewah ya. Sebuah mutiara yang mahal lagi. Lalu mutiara itu apa? Dihancurkan oleh tuan rumahnya, dihancurkan dalam anggur atau dalam cuka untuk diminum. Saya pertama pikir apa iya ya? Saya lihat emang betul. Dalam buku yang saya baca, itu mutiara yang mahal itu dihancurkan dalam anggur atau cuka untuk diminum. Dengan cara itu tuan rumah mau memamerkan kekayaannya. Mutiara yang mahal saja dihancurkan, diminum. Waduh. Mereka mau memamerkan kekayaannya. Ya. Allah itu enggak senang kalau dalam suatu negeri terdapat lapisan atas yang selalu bermewah-mewah dan memboroskan uang. Ya, apalagi umat Tuhan enggak boleh bermewah-mewah dan memboroskan uang. Itu berkat Tuhan. Kalau kita ada kelebihan, kita bagikan kepada orang-orang lain yang lebih membutuhkannya. Ya, ini penting sekali. Ada firman Tuhan berkata dalam kitab Korintus, biarlah kelebihanmu mencukupkan kekurangan mereka. Ya, kita adalah umat Tuhan yang perlu saling memberi dan membagi. Ya. Jangan egois dan juga jangan
bermewah-mewah hanya untuk kesenangan pribadi kita saja. 2 Korintus 8 ayat 14 dikatakan, Paulus berkata apa? Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Supaya dikatakan, ini penting, ada keseimbangan. Ya, suatu masyarakat akan chaos jikalau ada ketidakseimbangan. Tapi kalau ada keseimbangan antara pribadi orang dalam masyarakat itu, wah, hidup akan saling rukun, saling mengasihi satu sama lain. Ini penting sekali. Itu 2 Korintus 8 ayat 14. Ada keseimbangan. Ya. Oke. Wahyu 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya. Ya, pergilah. Itu suara dari surga itu menyuruh kepada umatnya, pergilah kamu, jangan mengambil bagian dalam dosa-dosa Roma waktu itu. Ya. Ya. Lalu ayat 4 dan 5 ini ya, Wahyu 18 ini, kepada umat Allah disuruhkan agar berangkat untuk pergi dari kota Roma. Maksudnya supaya mereka tidak tertimpa hukuman yang akan Allah berikan kepada dosa-dosa Roma. Ya, dosa-dosa penduduk Roma itu. Ya. Nah, dalam perjanjian lama terdengar panggilan keluarlah. Yang kita bandingkan, keluarlah. Ya, Abraham harus keluar dari kota Ur Kasdim. Ya. Lot harus keluar dari kota Sodom yang akan dihukum Allah. Ya. Bangsa Israel harus keluar dari perbudakan tanah Mesir. Keluarlah. Oke. Kata pergilah dalam Wahyu 18 ini tidak dimaksud suatu pelarian yang sebenarnya dari kota Roma. Jadi umat Tuhan bukan dimaksud tuh udah lari saja secara fisik dari kota Roma, tetapi melepaskan diri dari cara hidup duniawi penduduk Roma. Kita pun sama, dimanapun kita berada. Kita bukan sama-sama tinggalkan kota ini, pergi kota yang dianggap suci gitu. Tidak demikian. Kita berada di tengah-tengah kota itu, apapun, dimanapun kota kita berada, tapi kita menjadi terang dan garam bagi masyarakat sekitar kita. Jadi kita harus melepaskan diri dari cara hidup duniawi dari cara hidup duniawi sekitar kita. Seperti gereja Tuhan waktu itu harus melepaskan diri dari cara hidup duniawi penduduk Roma. Ya, jangan dipengaruhi oleh penduduk Roma yang duniawi. Tapi kita justru mempengaruhi agar mereka bertobat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, terus sekalian, seorang bapak gereja bernama Aurelius Agustinus berkata, perintah kenabian ini haruslah dianggap secara rohani. Pergilah itu ya. yakni kita harus melarikan diri dari kekeliruan dunia. Lari dari kekeliruan dunia dan harus lari kepada Allah yang hidup dengan langkah-langkah kepercayaan yang aktif melalui cinta kasih. Itulah kata Aurelius Agustinus. Bagus ya? Ya. Ayat 6 sampai 8 dikatakan, balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Balaskanlah kepadanya. Itu maksudnya apa ya? Katakan, sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu. Ini kata
orang-orang Roma waktu itu. Mereka sombong dan angkuh sekali sebagai kerajaan yang berkuasa sekali waktu itu ya. Aku bertata seperti ratu, aku bukan janda dan aku tidak akan pernah berkabung. Itu kata penduduk Roma waktu itu. Mereka begitu sombong ya, percaya dirinya terlalu berlebihan. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api. Karena Tuhan Allah yang menghakimi, dia adalah kuat. Jangan main-main ya. Tuhan itu pencipta, Tuhan maha kuat ya, maha kuasa. Oke. Tujuan dari ayat-ayat ini bukanlah agar orang Kristen membalas dendam kepada kota Roma. Ini penting. Bukanlah, jangan asal kutip dilepaskan dari konteksnya. Tujuan ayat-ayat tadi bukanlah agar orang Kristen balas dendam kepada Roma, ya, bukan. Lagi pula umat Kristen pada zaman Rasul Yohanes hidup hanya minoritas, dan mereka nggak punya kuasa untuk menyerang kota yang sedang jaya-jayanya waktu itu. Jadi nggak mungkin. Jangan tafsirkan ayat tadi dengan arti udah balas dendam aja kepada mereka. Bukan ya. Ayat-ayat tadi diucapkan oleh siapa yang mengucapkan ayat tadi? Adalah suatu suara. Itu diucapkan oleh suatu suara lain dari surga, bukan oleh manusia. Suatu suara lain dari surga yang dalam ayat 4 mulai berbicara. Ya. Suara dari surga itu menubuatkan, ini nubuat ya, bahwa kota Roma pada masa kerajaan Romawi waktu itu akan mendapat hukuman yang adil dari Allah. Ini penting. Yang menghukum dengan adil adalah Allah, bukan manusia. Ya, selanjutnya ayat 6a dikatakan, berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Kata 2 kali lipat ini adalah ungkapan puitis yang berarti hukuman yang penuh. Itu ungkapan puitis yang berarti hukuman yang penuh. Bandingan Yesaya 40 ayat 2 dikatakan apa? Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ya. Lalu ayat 7 dikatakan, sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertata seperti ratu, aku bukan janda dan aku tidak akan pernah berkabung. Ayat ini menunjuk pada apa? Menunjuk pada keangkuhan orang-orang pemerintah Romawi waktu itu. Karena mereka nggak pernah terkalahkan, jadi mereka jadi angkuh. Itu biasa begitu manusia ya. Manusia kalau sukses dalam studi, dalam pekerjaan, dalam bisnis, nggak dia sadari menjadi angkuh, ya, karena nggak pernah gagal, jadi angkuh dia. Demikian juga umat Tuhan. Kalau kita hidup terus sukses, terus lancar, kita mungkin bisa jadi angkuh seperti orang Romawi waktu itu. Ya, makanya kadang-kadang Tuhan izinkan kita gagal supaya kita belajar rendah hati, jangan sombong. Ya. Nah, dalam Yesaya 47 ayat 7 sampai 9 ada ucapan tentang Babel. Ini Babelnya kota Babel maksudnya sekarang jadi Irak ya. Lain sama Babel ungkapan simbolis yaitu kerajaan Romawi. Ini Babel dalam Yesaya ini adalah Babel yang sekarang jadi kota yang jadi negara Irak ya. Katamu tadinya, untuk selama-lamanya aku tetap jadi ratu. Sedang engkau tidak menyadari dan tidak memikirkan kesudahan semuanya itu. Oleh sebab itu, dengarkanlah ini. Hai orang-orang yang hidup bermanja-manja, yang duduk-duduk dengan tenang, yang berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Aku tidak akan jadi janda dan tidak akan menjadi punah. Kepunahan, kata Tuhan,
dan kejandan yang sepenuhnya, kejandan dengan sepenuhnya akan menimpa engkau sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat mantramu. Maksudnya apa? Tuhan akan menghukum orang-orang yang angkuh, yang sombong. Ya, makanya kalau engkau sukses jangan sombong. Kembalikan segala puji kepada Tuhan saja. Kita hanya makhluk yang sangat terbatas dan lemah. Ya. Oke. Ayat 9 sampai 11 Wahyu 18. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya. Apabila mereka melihat asap api yang membakarnya, mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar Babel. Nah, kata Babel di sini menunjuk pada Romawi, ya. Hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Ya, kalau Tuhan izinkan satu bangsa dihukum, cepat saja. Gak ada bangsa, makanya disebut sebagai 1 jam saja. Dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Lihat ayat 7 sampai 18. Dan setiap ayat 17 sampai 18. Dan setiap nakoda dan pelayar dan anak-anak kapal, semua orang yang mata pencariannya di laut, berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya. Katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Tapi saya yang sudah kalah, ya, sudah hancur. Oke. Kalau kita lihat ayat 9 sampai 20 Wahyu 18 itu digambarkan tentang pemusnahan kota Roma pada waktu itu. Pemusnahan itu dilukiskan dalam ayat-ayat ini melalui ratapan. Ratapan tentang raja-raja, ratapan pedagang-pedagang, ratapan pelaut-pelaut, ratapan dari raja-raja, pedagang-pedagang dan pelaut-pelaut. Bandingan kitab Yehezkiel 26 sampai 27. Ada nyanyian ratapan pemuka-pemuka bangsa, ya, dan pelaut-pelaut, ya, tentang jatuhnya kota Tirus waktu itu. Yehezkiel 26 ayat 20 sampai 27. Ya, the bloodiest day in Roman history. Dalam sejarah Roma ada yang namanya hari sangat berdarah-darah. Karena mereka kalah. Kitab Wahyu menyatakan bahwa apa yang dikatakan tentang Tirus dalam kitab Yehezkiel tadi dapat dikenakan kepada kota Roma waktu itu. Dan bukan hanya kepada kota Roma, tapi dikenakan juga kepada kuasa-kuasa yang serupa dengan kota Roma. Jadi zaman sekarang pun kalau ada bangsa tertentu melupakan Tuhan, sombong, ya, nah itulah Tuhan akan hukum mereka, siapapun mereka. Kalau mereka sombong dan mereka tinggalkan Tuhan, mereka berbuat, mereka menyembah berhala, ya, dan selanjutnya. Ya, dalam kitab Wahyu disebutkan jenis barang yang disukai oleh penduduk pada waktu itu, seperti kayu yang mahal dan harum. Yang daripadanya penduduk Romawi yang kaya menyuruh untuk membuat meja-meja. Ya, waktu itu penduduk yang kaya membuat meja-meja mereka dari kayu yang mahal dan harum. Ya. Dalam ayat 13c dikatakan budak bahkan nyawa manusia. Maksudnya adalah para budak. Para tuan tanah itu mempunyai budak-budak. Ya. Pada zaman itu di kota Roma, budak itu dianggap sebagai barang dagangan biasa, ya, manusia yang diciptakan menurut mahkota ciptaan Allah itu. Pada waktu zaman perbudakan manusia, kalau seorang itu jadi budak, dianggap sama saja seperti barang dagangan biasa, yang berbeda-beda harganya menurut kekuatan dan keterampilan mereka. Di pasar budak mereka, yang ini saya beli mahal, yang ini murah saja.
Jadi seperti beli barang saja. Terkadang mereka diperlakukan dengan agak baik, itu para budak itu, oleh tuannya. Tetapi lebih sering mereka diperlakukan dengan sikap kejam oleh tuannya. Bagaimana sikap kejamnya? Ya, terjadi katanya pada dalam jamuan-jamuan pesta orang Romawi waktu itu yang kaya ya. Mereka mau melap, sang tuan mau melap tangan mereka yang kotor itu. Lalu dilap pakai apa? Bukan pakai lap, tapi mereka lap di rambutnya sang budak. Itu kan kurang ajar banget. Ya, tangan sang tuan yang kaya itu yang kotor itu dilap di rambutnya sang budak. Di Roma, para tuan menyuruh budak-budak mereka untuk berkelahi mati-matian, bukan hanya ya udah kalah-kalah sudah, tapi sampai mati. Berkelahi mati-matian satu dengan yang lain dengan memakai pedang. Ya, seperti gladiator waktu itu. Ya. Hanya untuk kegembiraan dari ribuan para penonton Romawi yang sadis. Waduh, ribuan orang nonton para budak ini diadu pakai pedang saling bunuh. Ya begitu jahat waktu itu ya. Dan para tuan tuh wah tertawa-tawa. Mereka gembira melihat tontonan yang sadis itu. Ya. Seperti kalau sekarang di TV ada tontonan itu free wrestling itu. Wah kalau orang Kristen senengnya nonton itu. Waduh itu sadis sekali. Orang dibanting, dipukul, udah jatuh, nggak bisa melawan, dipukul, dihantam. Itu pertunjukan yang sadis, tidak baik untuk ditonton oleh umat Tuhan. Apalagi ditonton oleh anak-anak kecil. Mereka akan mengikuti apa yang mereka tonton. Jangan kita tonton tontonan yang sadis itu, tidak membangun. Ya. Iya. Dikatakan apa lagi? Nah ini contoh dua orang budak yang sedang dijual ini ya, di pasar budak. Ya. Para budak diperdagangkan seperti barang saja. Ya. Roma juga sebagai kota yang banyak perdagangan barangnya. Ya. Para pelaut meratap karena kerugian yang mereka alami dari hancurnya kota Roma itu. Iya. Bandingkan ayat 9, kata raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dengan dia, maksudnya kerjasama mengikuti akan tindakan orang Roma itu adalah raja-raja sekutu Roma waktu itu. Ya. Tapi kita bandingkan dengan ayat 20, ayat 18. Bersukacitalah atas dia, hai surga, dan kamu, hai orang-orang kudus. Ini suara dari surga itu ya. Rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Jadi Tuhan itu membela umatnya. Umat yang dianiaya oleh orang-orang Roma waktu itu dibela oleh Tuhan. Ya. Kata orang-orang kudus di sini adalah mereka yang percaya pada Kristus, disebut sebagai orang-orang kudus. Sedangkan istilah nabi-nabi di sini bukan menunjuk pada nabi-nabi dalam perjanjian lama, tetapi nabi-nabi yang percaya pada Yesus, tapi mereka diberikan karunia pengertian yang jelas tentang rencana-rencana Allah. Mereka diberikan pengertian yang jelas tentang rencana-rencana Allah. Itulah para nabi dalam perjanjian baru. Ya. Nah, dalam perjanjian baru juga kata rasul bisa punya arti yang luas selain ke-12 rasul Tuhan. Ya, rasul, arti yang luas selain daripada ke-12 rasul Tuhan. Lihat Wahyu 2 ayat yang kedua. Ya, arti yang luas di sini, aku tahu kata Tuhan, bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Nah, ini rasul-rasul palsu ini. Ya, yang ditegur oleh Tuhan. Tapi yang sebenarnya rasul-rasul palsu itu tidak demikian, mereka adalah pendusta dan Tuhan akan hukum mereka. Ya. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ayat 21 sampai 24 dikatakan, Babel tidak akan bangkit lagi. Babel, yaitu kota Roma, tidak akan bangkit lagi maksudnya. Ayat 21 dikatakan, dan satu malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan. Batu kilangan. Untuk menggiling
gandum itu ya. Lalu dilemparkan ke dalam laut batu kilangan itu ya. Demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah dan tidak akan ditemukan lagi. Ayat 21. Bandingkan Yeremia 51 ayat 59 yang dikatakan seorang yang bernama Seraya ya, ayat 63 dan 64 ya. Atas perintah Allah harus melemparkan batu ke dalam sungai Efrat, itu sungai Efrat. Sebagai tanda Babel waktu itu dalam lama ya. Yang sekarang jadi Irak itu. Sebagai tanda Babel waktu itu, kita ingat mungkin Nebukadnezar itu mantan raja Babel ya. Babel waktu itu akan tenggelam seperti batu tersebut. Dalam kitab Wahyu 18 kita menemukan perbuatan simbolis yang hampir sama. Namun dalam kitab Wahyu disebutkan tentang malaikat yang lempar batu itu ke dalam laut, bukan ke dalam sungai Efrat lagi, tapi ke dalam laut, bukan sungai ya. Iya, besar batu itu seperti bukan batu yang kecil tapi seperti batu kilangan. Ya, untuk menggiling gandum itu ya. Ya. Ini yang merupakan bahasa simbol akan tenggelamnya Babel, kota Roma waktu itu. Ya. Iya. Ayat 22 dan 23 dilukiskan tentang kesunyian yang akan ada setelah pengerusakan itu. Bandingkan dengan Yeremia 25 ayat 10. Suara-suara mereka yang riang gembira dan keramaian pesta perkawinan itu akan kuhentikan, itu kata Tuhan. Mereka tidak akan mempunyai minyak untuk lampu dan gandum mereka akan habis. Tak akan ada lagi suara gesekan kilangan tangan. Itulah yang dilakukan oleh penduduk di sekitar Laut Tengah untuk menggiling gandum dan membakar roti. Itulah kebiasaan waktu itu, ya. Tapi dikatakan tidak akan ada lagi gesekan kilangan tadi, ya. Bagi hukuman Tuhan terhadap Romawi waktu itu, ya. Tak akan ada lagi cahaya lampu dikatakan. Dalam zaman Alkitab ditulis orang itu suka membiarkan pelita mereka yang diisi dengan minyak zaitun untuk menyala semalam-malaman. Tapi karena terjadi hukuman, terjadi kekacauan, nggak ada lagi cahaya lampu. Iya. Tak akan ada lagi suara mempelai laki-laki dan suara pengantin perempuan. Ini menunjuk pada hal-hal yang penuh kegembiraan dalam hidup. Ya biasa pernikahan kan pesta sukacita, tapi ternyata nggak ada lagi kata. Ya, karena Tuhan menghukum. Iya. Ini ada satu alat musik disebut apa nih? Tak ada lagi suara bunyi-bunyian, sangkakala dan sangkakala. Ya kata sangkakala sih mungkin adalah tuba Romawi yang biasanya ditiup pada waktu pertandingan-pertandingan olahraga. Ini tuba Romawi seperti ini. Gak ada lagi karena hukuman Tuhan. Ya. Iya. Dalam ayat 23 dan 24 disebutkan tentang dua dosa Roma. Ilmu sihir. Ini berarti perbuatan-perbuatan sihir dalam arti yang sebenarnya. Banyak terjadi di kota Roma waktu itu. Tapi juga berarti daya tarik Roma untuk mempersona bangsa-bangsa yang hidup waktu itu. Dan membujuk mereka untuk ikut cara hidup warga Romawi yang penuh dengan dosa. Itu perbuatan dosa itu seperti menyihir sebanyak orang. Untuk mereka mengikuti perbuatan dosa itu. Ya. Sebagai dosa kedua bagi Roma adalah kota ini telah membunuh orang-orang yang berdosa. Ini ya kaisar-kaisar jahat itu menyuruh prajuritnya untuk bunuh orang-orang yang tidak berdosa. Ini para nabi. Makanya dikatakan darah semua nabi. Bandingkan Lukas 11 ayat 50. Ya. Terjadi penganiayaan terhadap umat Tuhan. Ya, dalam kitab Wahyu tidak dimaksudkan nabi-nabi perjanjian lama, ya, tapi nabi-nabi dalam jemaat Kristen perjanjian baru yang punya pengertian yang jelas tentang
rencana-rencana Allah. Tapi dibunuh oleh pemerintah Romawi waktu itu. Dan Tuhan balas dengan sifatnya yang adil. Ya. Iya. Nah, sesudah disebutkan orang-orang kudus, yaitu semua pengikut Kristus, akhirnya disebutkan semua orang yang dibunuh. Oleh karena Roma pada waktu itu menguasai banyak daerah yang dikenal waktu itu, maka Roma lah yang bertanggung jawab atas darah orang-orang yang dibunuh. Mereka yang tidak bersalah di seluruh negeri. Ya, bandingkanlah darah umat Tuhan yang berteriak kepada Allah. Mereka tidak balas kejahatan dan kejahatan, tapi mereka berteriak kepada Allah. Lihat Kejadian 4 ayat 10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu, ini tentang teguran Tuhan kepada Kain yang membunuh Habil. Ya. Darah adikmu itu Habil tuh berteriak kepadaku dari tanah, minta keadilan Tuhan ditegakkan. Ya, umat Tuhan tidak balas kejahatan dan kejahatan, tapi berseru kepada Tuhan agar Tuhan menegakkan keadilan. Ya. Iya, Allah itu Allah yang adil. Kita percaya, kita tetap berserah kepada Tuhan karena Beliau Allah yang adil dan Allah yang kasih. Biar firman Tuhan menjadi berkat bagi kita.